Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKIN Revival. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Kak Alfa. Ya, mari kita bersuka cita bersama. Kita mau memulai ibadah hari ini. Kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian lagu bahasa Inggris ya adik-adik, The Ascension Song. Jesus went up in the sky. Jesus went up. Jesus went Up in the sky. up in the sky. Disciples on earth. Disciples on earth, Wave him goodbye. waving goodbye. But Jesus left His love with us, and Jesus left His peace with us, and Jesus left the Spirit with us to help us spread good news. Yes, Jesus left His love with us, and Jesus left His peace with us, and Jesus left the Spirit with us to help us spread good news. Jesus went up in the sky. Kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Jesus went up up in the sky. up in the sky. Disciples on earth. Disciples on earth, Wave him goodbye. waving goodbye. But Jesus left His love with us, and Jesus left His peace with us, and Jesus left the Spirit with us to help us spread good news. Yes, Jesus left His love with us, and Jesus left His peace with us, and Jesus left the Spirit with us to help us spread good news. To help us spread good news. To help us spread good news. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Online. Tuhan menolong kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Biar semuanya jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Yen sudah membuka ibadat kita di dalam doa ya. Ya adik-adik, hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang tepatnya nanti pada tanggal 26 Mei ya adik-adik. Nah hari ini kita sekolah minggu memulai duluan dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Kakak Ella ajak adik-adik untuk tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. He is the light. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and the light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and it shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and it
an answer. Lay of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He lights the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. Ya, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, kita mengangkat satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kak Alfa mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan satu pujian kembali, Rumah Doa. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan,
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. kita ulangi pujian dari awal ya adik-adik. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kami telah muji-muji Tuhan dan kami juga akan menaikkan doa-doa kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah sahabat kami, adalah Bapa kami yang mendengar setiap doa-doa kami dan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencanamu yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah dari adik-adik yang saat ini masih berjalan. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang telah ujian dan sedang menanti hasil ujian ataupun yang sudah mendapatkan hasil ujian. Tuhan Yesus memberkati apapun hasilnya Tuhan, biarlah itu sungguh menyenangkan hati Tuhan dan biarlah Tuhan memakai itu untuk membuat kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami yang melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, segala yang dibutuhkan Engkau cukupkan sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk semua orang tua yang sampai dengan saat ini boleh mendidik anak-anak mereka dengan baik. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kasih yang berasal daripada Tuhan sehingga boleh mendidik anak-anak dengan baik.
Tuhan Yesus juga memberkati setiap guru-guru yang mengajar. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengajar dengan baik, dan ilmu yang mereka sampaikan boleh berguna untuk adik-adik. Tuhan, Engkau juga berkati untuk semua guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang sampai dengan saat ini masih melayani dengan setia. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan setiap pelayanan mereka, sehingga semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menolong adik-adik yang saat ini berada dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menjamah bagian tubuh mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah kakak berharap bahwa ketika kita mendengar cerita firman Tuhan, kita juga tetap bersukacita. Karena firman Tuhan itu punya banyak manfaat, secara khusus untuk iman adik-adik. Agar adik-adik lebih lagi mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat lebih dalam lagi. Dan adik-adik tetap menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Nah sekarang kakak mengajak adik-adik, mari kembali kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya dalam sikap doa kita akan bersama-sama menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus melihat hati kita dan kerinduan kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu aku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik sekali lagi dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhanlah yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati kami semua, adik-adik yang ada di sana, yang menyaksikannya, agar mereka juga boleh terberkati dengan cerita yang nanti boleh mereka saksikan. Berkati kami semua guru sekolah minggu yang boleh bercerita, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh menyenangkan hati Tuhan, memberkati adik-adik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hai teman-teman, ini adalah rumahku. Aku sangat senang tinggal di sini karena aku memiliki taman bunga. Aku tinggal bersama bapak dan mama dan kakak-kakakku. Aku juga tinggal tidak jauh dari saudara-saudaraku dan teman-temanku. Halo teman-teman, ini adalah rumahnya Cahaya. Cahaya sedang bersama dengan Igi, teman Cahaya. Walaupun rumah Cahaya sangat sederhana, tapi Cahaya sangat senang karena bisa tinggal dengan mama dan tinggal dekat dengan teman-teman dan keluarga di sekitar. Kak Ella dan Kak Alfa, kita sudah dengar bagaimana adik-adik sekolah minggu berbagi tentang rumah mereka. Apa yang mereka suka dari rumah mereka. Kalau Kak Ella, Kak Doli mau tanya nih, sudah punya rumah impian? Untuk sekarang sih belum Kak Doli. Tapi ada rumah impian? Iya, Kak Ella sudah merencanakan untuk mempunyai rumah impian Kak Doli. Kalau Kak Alfa sudah punya rumah impian? Belum Kak Doli, masih didoakan. Oke, tapi apa itu berarti Kak Alfa dan Kak Ella ini tidak punya rumah? Punya Kak Doli. Punya dong, Tapi Kak. itu rumah orang tuanya Kak Ella. Oke, Iya, Kak Alfa juga. sama. Oh, jadi ini sekalian pengumuman sebenarnya. Kak Ella, Kak Alfa, Kak Doli masih single. Masih tinggal di rumah orang tua. Iya, benar Kak. Nah, adik-adik, kita sudah dengar ya kesaksian dari adik-adik yang di rumah. Rumah mereka sudah punya rumah, Kak Doli, Kak Alfa, Kak Ella juga punya rumah, tapi mungkin rumah orang tua ya. Ada yang rumahnya bagus, ada yang rumahnya bagus sekali, ada juga yang rumahnya sederhana. Masing-masing kita sudah punya rumah di dunia. Tapi ingat, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan satu hal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di surga di seberang langit biru. Yohanes 14 ayat 2 berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, artinya Kak Doli, rumah kita yang sekarang ini hanya sementara saja kan Kak Doli? Betul, hanya selama kita masih hidup di dunia saja. Oh iya benar Kak Doli. Berarti rumah kita yang sebenarnya dan untuk selama-lamanya ada di surga ya Kak Doli? Tepat sekali. Wah Kak Ella penasaran nih Kak Doli. Rumah di surga itu seperti apa ya Kak Doli dan Kak Alfa? Rumah kita yang di surga itu ada gambarannya seperti dalam Wahyu 21. Ayatnya yang ke-11 dengan ayatnya yang ke-12. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayatnya yang ke-12,
dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku. Wah, bagus sekali ya Kak Alfa, ternyata rumah di surga itu ya Kak Doli dan Kak Alfa. Nah, ternyata ada lanjutannya Kak Doli, bukan hanya yang seperti Kak Alfa tadi katakan. Di dalam ayat 18 dikatakan bahwa tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wah, luar biasa ya kakak-kakak. Seperti kita bisa berkaca, seperti melihat cermin ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, lanjutannya itu juga dikatakan bahwa dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud. Wah, luar biasa sekali. Tidak sampai di situ loh Kak Ella, Kak Doli. Ada lagi? Ada. Wow. Nah, dalam ayatnya yang ke-20 dibilang dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Wow, jadi ada 12 dasar yang semuanya penuh dengan batu-batu permata. Wow, luar biasa sekali. Tunggu Kak Doli, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya, dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara Kak Doli dan Kak Alfa, adik-adik semua. Sekali. Ya, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, ternyata Kak Alfa, Kak Ella, Kak Doli punya emas ini ternyata masih di bawah ya Kak Doli. Kurang berharga kalau kita di surga ya Kak Doli. Jadi hanya alas untuk kita pakai jalan. Biasa. Luar biasa. Lalu apakah di dalam situ ada bait suci tidak Kak Ella? Kak Ella lihat lagi ya Kak Doli, di dalam Wahyu itu dikatakan juga Kak Doli, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak dombanya itu Kak Doli. Jadi benar-benar bangunan sudah tidak ada lagi ya benar, mungkin Kak ya. Doli. Jadi itu benar-benar kita memuliakan Tuhan, Iya. melihat Tuhan mata Tuhan dengan secara mata. langsung Wah, Kak Doli, keren, dan langsung keren. memuji Tuhan bersama-sama. Kak Doli dan juga Kak Ella, ada yang lebih luar biasa lagi. Wah, apa itu Kak? Di ayatnya yang ke-23 dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari Kita gelap dong Kak. Ingin dong Kak Malam dong. Alfa. dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah terangnya. Wah, Wah, keren luar ya. biasa Karena ya, cahaya Kak. Tuhan kita Iya. sampai matahari pun tidak diperlukan lagi ya. Iya. Itu terangnya. Wah. Tidak perlu Dibayangkan takut itu, listrik wah, itu kayak padam. untuk Iya, sekarang belum benar. bisa dibayangkan benar-benar. Betul. Tapi itu luar biasa sekali ya. Seberang langit biru betul-betul luar biasa Ya, ya. benar Sangat luar Ah, biasa. Kak Ella kepingin cepat-cepat ke sana Kak Doli untuk menikmati semuanya Kak Betul Doli. sekali. Itulah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang telah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, berarti Kak Doli, kalau kita mau masuk surga, berarti kita harus percaya Tuhan Yesus kan Iya. Kak Doli? Hanya ada satu jalan ke surga. Tiada jalan yang lain. Hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Yesus Ya, sebagai benar. Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa hanya Yesus? Karena hanya Yesus yang sudah mati, yang sudah menderita dan membayar semua dosa-dosa. Tapi dia juga yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan dia mau pergi ke sana Ya, untuk siapkan yang tempat untuk kita Menyiapkan ya tempat Kak. bagi kita di surga nanti. Sungguh luar biasa.
Berarti kita tidak boleh berkecil hati ya Kak Doli untuk sementara waktu ini kan Kak Doli. Betul, jadi kalau sekarang ini kita Rumah belum kita. punya rumah yang bagus atau rumahnya sederhana atau yang masih tetap tinggal di rumah orang tua nih, begitu. Belum ada yang mau membawa kita pergi ke rumah orang yang lain, begitu. Tidak apa-apa, tidak perlu sedih, tidak perlu merasa iri juga dengan rumah teman-teman yang lain. Yang mungkin di rumahnya ada kolam renang mungkin, di rumahnya ada yang ini kok, ada yang itu. Kita tidak perlu iri. Kenapa? Karena itu semua hanya sementara. Siap Kakak. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu iri. Selama kita di dunia sudah percaya Yesus, kita punya rumah di seberang langit biru. Oke. Luar biasa. Cukup Kak Doli. percaya Tuhan Yesus ya. Cukup percaya ya Percaya Tuhan Kak. Yesus. Iya. Lalu selama kita masih ada di dunia ini Kak Doli dan Kak Alfa, apa sih yang harus kita lakukan Kak Doli sambil menunggu ketika nanti kita sudah meninggal dan kita pergi ke surga, apa sih yang harus kita lakukan di dunia ini Kak Doli dan Kak Alfa? Ya, apa ya? Apakah kita hanya duduk-duduk di rumah saja? Apakah kita hanya main-main saja? Apakah kita harus melakukan sesuatu? Menurut adik-adik apa ya? Coba diskusi nih dengan teman atau saudara, dengan kakak atau dengan papa mama di rumah sekarang. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan Apa ya? sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali? Kalau bersaksi bagaimana Kak Doli? Bercerita tentang kebaikan Tuhan. Misalnya kalau Kak Ella sakit, ternyata itu Tuhan yang menyembuhkan Kak Ella. Kalau Kak Ella sudah sembuh seperti itu. Bersaksi bagaimana Kak Doli? Bisa, bersaksi bisa. Apalagi ya? Kalau berdoa Kak Doli? Oh betul, tentu saja bisa. Dan kita bisa berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa juga untuk gereja kita. Kita bisa berdoa untuk keamanan dunia juga. Dan kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Agar Tuhan menjamah hati mereka supaya percaya Yesus seperti kita. Benar Kak Doli. Apalagi ya, sudah bersaksi, sudah berdoa, apalagi Kan ya? ini sekolah minggu Kak Doli. Tentunya pasti harus rajin sekolah minggu kan Kak Doli? Betul. Betul sekali. Kita harus rajin sekolah minggu Kak Doli. Yang selama ini sekolah minggu online, tidak apa-apa sih tetap ikut sekolah minggu online. Tapi kalau sekolah minggunya sudah ada yang tatap muka, Harus datang dong Kak Doli ya. betul, harus datang. Apalagi kalau sekolah minggunya di sebelah rumah. Iya, atau di dekat rumahnya sekali. sendiri. Iya, benar. Karena biasanya di Kupang sini ya, Iya. kita sekolah minggunya tidak ke gereja saja ya, ada Iya, yang di ada di rayon-rayon rumah. namanya, di dekat Lingkungan rumah, dekat iya, rumah di mereka dekat rumah ya. mereka. Kalau itu, aku enggak mau ke sana. Wah, itu artinya kita tidak menunggu Tuhan datang dengan baik ya. Iya benar Kak Doli. Terus apalagi? Rajin sekolah Oh minggu. Kak Ella ingat nih di dalam Galatia 6 ayat 10. Kak Ella baca ya Kak Siap, Doli. siap. Dikatakan di situ di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Betul sekali. Terus berbuat baik. Berbuat Ketika baik ada ya, orang yang Kak. perlu pertolongan dan kita bisa menolong, kita tolong saja. Atau ketika kita ujian nih ya, mungkin kan adik-adik minggu depan ada yang mau ujian kenaikan kelas ya. Kita berbuat baik dengan cara belajar. Kita tidak menyontek. Tidak memberitahukan kepada teman juga ya. Iya. Walaupun itu baik, tapi sebenarnya salah karena kita Tidak memberi memberikan contek. jawaban. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak baik. Boleh ya. Terus mendengarkan papa mama. Oh iya benar Kak, bisa membantu orang tua juga ya Kakak. Wah, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan menunggu Kak. Tuhan Yesus datang kembali. Kita bisa memperkuat iman kita dengan membaca firman Tuhan. Kita bisa memperkuat iman kita dengan melakukan firman Tuhan juga.
Jadi adik-adik yang di rumah, Kak Ella dan Kak Alfa juga, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingatlah dua hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, selama kita masih menunggu di dunia ini, mari kita terus berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan namanya. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi Kak Ella, Kak Doli, dan Kak Alfa jelaskan ya. Sebagai akhir dari cerita firman Tuhan ini, kita akan berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau mati bagi kami, bangkit dan mau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami juga Tuhan selalu ingatkan untuk ketika kami ada di dunia ini untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah firman Tuhan tadi yang telah kami dengar, bukan saja kami dengar, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan selama menunggu kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik. Salam adik-adik semua. Nah, pada kesempatan ini Kak Nokar akan mengajak adik-adik untuk kita kembali menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Sudah siap adik-adik? Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Semuanya bisa ya adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang harus adik-adik hafal untuk pertemuan minggu depan. Terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9a. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah adik-adik, selamat menghafal ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Shalom adik-adik. Sudah lama ya kita tidak melakukan kreativitas bersama-sama. Nah hari ini karena ada hari spesial nanti pada tanggal 26 Mei, di mana kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita akan bersama-sama melakukan kreativitas bersama-sama ya adik-adik. Ya, minggu lalu kakak-kakak sudah menginfokan ya kepada adik-adik semua melalui sekolah minggu online minggu lalu bahwa adik-adik tolong mempersiapkan di rumah kertas buffalo berwarna biru atau kertas apa saja yang berwarna biru, gambar Tuhan Yesus, lem. Di sini kalau di pengumuman itu diinfokan untuk menggunakan kapas, tapi karena Kak Ella di sini tidak ada kapas, jadi Kak Ella menggunakan tisu ya. Jadi bisa pakai kapas, bisa pakai tisu, boleh ya. Semuanya sudah menyiapkan bahan-bahannya yang tadi barusan Kak Ella sebutkan. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan kreativitas bersama-sama ya. Yang pertama, kita ambil kapas atau adik-adik yang mempunyai tisu seperti Kak Ella, kita ambil dan kita sobek-sobek ya. Jadi seperti begini ya. Nanti banyaknya seperti begini. Ya, kalau sudah disobek-sobek, kita ambil kertas yang berwarna biru ya. Sama gambar Tuhan Yesus. Oke.
Karena Kakak Ella belum menggunting dengan rapi, maka Kakak Ella juga menggunakan gunting untuk menggunting gambar Tuhan Yesus ini, kemudian nanti ditempelkan di kertas biru ya. Kakak Ella gunting ya untuk kita semua. Oke, kalau sudah digunting, kita tempelkan pada kertas yang warna biru ya adik-adik. Kita menggunakan lem. Ya, kita lem seperti ini. Kemudian kita lemkan kapas atau tisunya seperti awan-awan ya adik-adik. Oke, lalu kita taruh tisunya sekitaran sini. Kita buat seperti awan ya adik-adik. Ya, begini hasilnya adik-adik. Ada yang sudah selesai seperti Kak Ella? Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Cerita yang sudah kita dengar menjanjikan Yesus ke surga menyiapkan rumah yang indah bagi kita. Seberang langit biru ada rumah untukku, ada rumah untukmu yang terangnya melebihi cahaya. Mari kita angkat pujian ini. Do Lord, oh do Lord, do you remember me? Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Look away beyond the blue. I've got home in glory land and outside the sun. I've got home in glory land and outside the sun. I've got home in glory land and outside the sun. Look away beyond the blue.
do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Look away beyond the blue. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu Yesus. Karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau menantikan kedatangan-Mu yang kedua untuk menjemput kami masuk dalam surga. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari, dalam pendidikan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh yang dilakukan oleh orang tua kami pun Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, memberkati juga semua teman-teman yang ikut ibadah pada pagi hari ini, memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan boleh membawa kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Happy Ascension Day. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.